Halo, selamat pagi anak-anak. Oh iya, kalau Pak El memberi salam selamat pagi anak-anak, jawabnya seperti ini ya. Nih Pak El contohkan, selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, semangat. Bisa? Oke, Pak El coba. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, semangat. Hebat. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai sekarang di tema 6. Ya, di tema 6. Nah, sebelum pembelajaran, anak-anak siapkan buku tema 6-nya. Nah, seperti ini tadi, ini disiapkan. Lalu juga buku tulis tematiknya disiapkan. Yuk, Pak El tunggu sebentar. Oke, nah kalau sudah, yuk sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Pak El pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau belajar. Biarlah Tuhan pimpin anak-anak kelas 1 dalam pembelajaran. Walaupun pembelajaran online, tapi biarlah setiap materi yang disampaikan boleh diterima dengan baik. Terima kasih. Kami awali pembelajaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, oke, kita akan lanjut pembelajarannya. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga kebersihan rumah. Nah, menjaga kebersihan rumah. Anak-anak coba perhatikan di sekeliling rumahnya. Kira-kira rumahnya bersih atau tidak? Ayo, rapi atau tidak? Iya. Kalau bersih bagus, berarti kalian sudah menjaga kebersihan rumah kalian. Kalau yang belum, nah jangan lupa dibersihkan, dibereskan. Yuk, kita langsung buka buku kita, buku tema 6-nya dibuka di halaman 2. Kita ya di halaman 2. Nah, kalian amati di halaman 2 itu ada bacaan. Ya, ada bacaan di pembelajaran satunya, bekerja sama membersihkan rumah. Ya, udah ketemu ya. Nah, anak-anak sekarang dibaca terlebih dahulu bacaannya. Dibaca terlebih dahulu sampai selesai dengan benar dan suara yang nyaring. Oke, dibaca. Ya, Pak El kasih waktu untuk anak-anak membaca terlebih dahulu. Ya, sudah ya. Sudah cukup, sudah dibaca. Nah, kira-kira dari bacaan tersebut kalian tahu nggak? Satu keluarga bekerja sama membersihkan rumah. Kenapa satu keluarga Pak Elia harus bekerja sama nih? Contohnya, kalau kalian tidak bekerja sama, kalian membersihkan rumah sendirian, kira-kira capek atau tidak? Ya, pasti capek. Kalau bersama-sama akan bisa membagi tugas. Contoh misalkan anak-anak yang menyapu rumah, nanti mama yang mengepel, nanti ada kakak lagi, kakak bisa mengelap jendela, papa memotong rumput di depan rumah. Nah, bekerja sama untuk membersihkan rumah akan meringankan pekerjaan. Nah, di dalam bacaan itu anak-anak coba diperhatikan, terdapat ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk itu apa Pak El? Nih Pak El jelasin. Ungkapan petunjuk itu adalah suatu kalimat atau ungkapan yang memberikan arahan. Tahu arahan? Memberikan contoh gimana cara melakukan, itu memberikan arahan. Nih contohnya, contoh kalimat ungkapan nih Pak El bacakan. Saat mengepel, kain pel harus dibasahi terlebih dahulu. Lalu setelah dibasahi, kain pel diperas. Nah, itu contoh kalimat ungkapan. Nah, dari bacaan tadi coba anak-anak perhatikan mana yang menunjukkan kalimat ungkapan. Yuk. Yang mana? Iya,
kalimat yang dibacakan ibu. Di situ coba diperhatikan ada tulisan ibu lalu titik 2 ketemu. Nih Pak El bacain contoh kalimat ungkapan yang ada di bacaannya. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, itu adalah contoh kalimat ungkapan petunjuk. Ya, ungkapan petunjuk yaitu memberikan arahan bagaimana cara untuk membersihkan kaca atau mengelap kaca. Tadi gimana caranya? Kainnya dibasahi, lalu digosokkan kainnya ke kaca. Setelah itu untuk mengeringkannya digosok dengan koran. Nah, itu adalah ungkapan apa anak-anak? Ya betul, ungkapan petunjuk. Nah, oke ya, paham ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Coba kalian lihat di halaman ketiga. Sudah ketemu halaman 3. Nah, di situ ada 5 soal. Ada 5 soal. Anak-anak kerjakan ke-5 soal tersebut. Bisa ditulis di buku tematik jawabannya saja. Di buku tulis tematik jawabannya saja ada 5 soal. Ya, paham anak-anak? Iya, oke, kita lanjut dulu ya. Pembelajaran itu nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di samping Pak El sini, di kanan Pak El. Nah, ini ada 2 gambar. Nah, ini kelihatannya ada 2 gambar, 2 rumah. Nah, coba sekarang kalian lihat perbedaannya apa antara rumah yang kanannya Pak El dan di kirinya Pak El. Yang ini yang sana sama yang sini. Coba kalian tahu nggak perbedaannya apa? Kalau yang sana, iya, yang di bagian sana rumahnya lebih bersih. Kalau yang di sini rumahnya kelihatan lebih kotor. Nah, kira-kira menurut anak-anak apa yang menyebabkan rumah itu kelihatan bersih dan kotor? Ayo, apa? Iya, kalau yang rumah bersih pasti sering dibersihkan, sering disapu, sering dipel, halamannya disapu, nggak buang sampah sembarangan. Pasti rumahnya akan bersih seperti yang di sana. Tapi kalau jarang membersihkan, jarang menyapu, nggak mau nyapu, sekeluarga nggak ada yang mau nyapu. Kalau buang sampah sembarangan, buang di lantai berserakan, di depan rumah dibuangi sampah, halamannya nggak pernah disapu, pasti akan gak seperti gambar yang ada di sini. Jadi menjadi rumah yang kotor. Nah, kira-kira menurut anak-anak lebih nyaman tinggal di mana? Rumah yang sana yang bersih atau di rumah yang kotor? Ayo. Lebih nyaman tinggal di mana? Rumah yang bersih atau yang kotor? Ya pasti di rumah yang bersih lah. Iya kan? Pinter. Ya pasti nyaman di rumah yang bersih. Nah, lalu kalau kalian lihat di gambar sini yang rumah yang kotor ini, menurut anak-anak apa yang harus dilakukan dengan rumah yang ini yang kotor? Ayo, harus diapain? Iya, betul sekali. Harus dibersihkan Pak El. Iya, harus disapu Pak El. Iya, betul. Harus disapu. Harus sampahnya harus dibuang di tempat sampah, nggak berserakan. Iya, betul. Sampahnya harus dibuang di tempat sampah, nggak berserakan. Lalu apa lagi? Iya Pak El, jendelanya harus dibersihkan. Betul, jendelanya harus dibersihkan biar nggak kotor. Nah, anak-anak pintar tahu. Jadi anak-anak mau ya tetap menjaga kebersihan rumahnya? Mau? Oke, kalau mau dimulai dari kamarnya terlebih dahulu. Kalau sudah kamar, nanti di lingkungan dalam rumahnya terlebih dahulu dijaga kebersihannya. Kalau lingkungan di dalam rumah itu ada banyak, ada ruang tamu, ada toilet harus juga dijaga kebersihannya, ada dapur. Nah, itu lingkungan di dalam rumah.
juga di lingkungan luar rumah, yaitu halamannya juga harus bersih dong. Bukan hanya dalamnya tapi luarnya juga harus bersih. Kenapa Pak? Yang penting kan dalamnya, kita kan tinggal di dalam, nggak tinggal di luar rumah. Oh, nggak gitu. Nanti kalau ada tamu mau datang ke rumah anak-anak, lihat kan yang dilihat dari luar dahulu. Ih, di depan kok sampahnya berantakan. Ih, sampahnya berserakan, bau. Wah, nggak jadi bertamu ke rumahnya anak-anak nanti tamunya. Ah, nggak maulah aku lagi ke situ. Rumahnya kotor sekali. Nah, jadi pentingnya menjaga kebersihan rumah. Oke, nah Pak El ada lagu tentang kebersihan rumah nih. Yuk, anak-anak simak, di halaman 8 ada satu lagu. Judulnya Si Nyamuk Nakal. Judulnya Si Nyamuk Nakal. Nah, tapi ada aturannya ya anak-anak. Di dalam menyanyikan lagu ini Pak El akan memberikan aturan, yaitu menyanyi dengan nyaring dan menyanyi dengan lembut. Kalau nyanyinya nyaring itu suaranya lebih keras ya, tapi nggak teriak, hanya lebih keras. Kalau lembut dia lebih pelan tapi nggak berbisik. Kalau lembut nanti berbisik, nyanyinya seperti ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bukan seperti itu, tapi nadanya biasa suaranya. Kalau keras nggak teriak. Nggak nanti pas nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nggak juga, nggak harus teriak. Oke? Aturannya itu tadi, menyanyi dengan nyaring dan lembut. Nah, di situ di halaman 8 ada satu lagu. Ada dua warna, ada warna merah dan biru. Nanti waktu di yang warna biru, anak-anak menyanyikannya dengan lembut atau pelan. Nanti di waktu yang merah, anak-anak bernyanyi dengan nyaring. Paham? Kalau kalimatnya berwarna biru tadi nyanyinya apa? Ya, lembut. Kalau berwarna merah, nyaring. Ini Pak El contohkan lagunya. Ya, nyanyi dulu Pak El ya. Oke. Judulnya Nyamuk Nakal. Nih, kalimat pertama itu warna biru, jadi kita pelan. 1, 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara kamu, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Iya. Oke, paham ya anak-anak? Bisa membedakan mana yang nyaring, mana yang lembut? Apa suara Pak El nyaring terus dari tadi? Oke, nah tadi anak-anak latihan lagu ini beserta aturannya. Yang berwarna biru tadi nyanyinya adalah lembut, ya, nggak keras suaranya. Kalau yang berwarna merah bernyanyi dengan nyaring, lagunya seperti tadi. Bisa ya? Oke, nanti kalau udah latihan Pak El akan tes satu-satu nyanyinya. Bisa anak-anak? Dipahami? Iya.
Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dahulu. Kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan rumah. Ya kan? Menjaga kebersihan rumah itu tanggung jawab keluarga, ya kan? Kebersihan rumahnya anak-anak bukan tanggung jawabnya Pak El. Masa Pak El yang bersihkan rumahnya anak-anak? Enggak, tapi tanggung jawab anak-anak dan keluarga yang ada di rumah sana. Jadi untuk kebersihan rumahnya harus dijaga. Karena apa? Kira-kira nggak nyaman kan? Tinggal di rumah yang kotor, yang bau, yang penuh dengan sampah, pasti nggak nyaman. Nah, itu pentingnya menjaga kebersihan rumah. Dan kita juga sudah belajar satu lagu, Nyamuk Nakal, dan menyanyikan dengan nyaring dan lembut. Ya, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tadi di halaman 3 nomor 1 sampai 5 di buku tulis tematik. Lalu di halaman 5 nomor 1 sampai 3 di buku tulis tematik juga. Dikasih tanggalnya ya, biar nanti Pak El gampang melihatnya itu tugas kapan. Lalu yang terakhir adalah berlatih menyanyi si nyamuk nakal. Oke? Iya, anak-anak SD Kristen kelas 1 hebat-hebat semuanya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah materi yang disampaikan ini boleh diterima dengan baik oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pembelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, oke, semangat ya anak-anak belajarnya walaupun secara daring. Pak El sapa kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Dadah.